berganti rembulan, langit lengan tempatku bernaung, rimba dan gunung aku berlindung. Tiada setitik sinar terpandang, walau surya berganti rembulan, langit lengan tempatku bernaung, rimba dan gunung aku berlindung. Kemana akan ku bawa nasibku, bumi semakin panas terbentang, meluluhkan serangan musuh, tiada setitik sinar seorang diri melintas rintang, tiada setitik sinar terpandang, ku cari kasih dalam mengharap. Kliwon, kita sudah memasuki lembah maut. Jarang orang selamat lewat di sini. Ini hari ke-7 perjalanan untuk meneruskan pengembaraan kita. Menurut firasat Putna, kita tidak bisa membedakan saudara dan air mata. Tiada gatawa selain rintian. Tiada kebebasan selain penindasan. Entah siapa yang menciptakan neraka bagi orang-orang yang tidak berdosa ini. Dari uap air sungai ini, aku merasakan mengandung sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sehingga kalau sudah sampai di ambang apa yang kita harapkan, jadi payah di perjalanan yang berhari-hari, tidak terasakan lagi benarnya. Maksud Puang, desa Pandolo yang Puang rindukan. Yang ketujuh bukan desanya, tapi janjiku pada Puang Marempang. Janji itu harus kutepati untuk menyelamatkan warga desanya yang hampir punah karena penyakit yang menyebarkan maut secepat angin. Berapa lama kita akan bermukim di desa sepi, kecil, dan terpencil begini, Puang? Tergantung berapa jauh kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Ayo. Mengerikan sekali. Apakah Paman Guru sengaja menjebak kita? Tidak mungkin.
Tidak ada guru yang akan menjerumuskan murid-muridnya dalam keadaan apapun. Semua bisa terjadi. Dalam mimpi yang terburuk pun, belum pernah aku melihat tempat yang seseram ini, Puang. Ya, untuk hewan pun tidak pantas. Wah, dimasuk. Dan dapat kita ditangisi, Wah. Kau tunggu di sini. Jangan, Puang. Biar aku dulu yang melihat suasana di balik pintu gerbang itu. Tinggalkan tempat ini sebelum anak panah itu menyudahi nyawamu. Soal anak buahmu yang terperangkap di lembah maut itu, jangan kau pikirkan. Biarkan saja dia mati secara perlahan-lahan. Si gembel kerek itu bukan urusan kita, tapi rombongan pembawa guci obat-obatan itu yang akan kita hancurkan. Menang. Coba lihat siapa dia. Hei, siapa kamu? Hati-hati. Jaga Guci baik-baik. Mungkin dia salah seorang perampok Teluk Bone yang sering berkeliaran di sini. Aku hanya seorang musafir kelana yang kehausan di tengah jalan. Sudikah kalian memberikan seteguk air untuk menghilangkan dahakaku? Langsung saja. Jangan berbelit-belit lidah. Tapi ada baiknya kalian perlu waspada, karena baru saja aku mendengar sesuatu yang mencurigakan di sekitar hutan ini. Tapi kalau sekedar uang jalan, aku bisa memberikannya. Aku harap kau tidak akan menustai kami. Siapapun tahu, di hutan banyak musang berbulu ayam. Jangan coba menggertak kami, yang sudah terlalu biasa menghadapi perampok-perampok picisan. Secuil pun kami takkan gentar. Ini rupanya anjing-anjing pengikut si buta. Kami cuma numpang lewat. Kalian telah memasuki daerahku. Kupecahkan kepala kalian satu persatu. Kurang ajar. Hai Buntung, siapa kau? Sampaikan kepada si buta, Cabu Jagat masih hidup. Sapu Jagat? Tidak mungkin. Dia sudah lama mati. Gunung bisa runtuh, Sapu Jagat tetap di sini. Kau Sapu Jagat, kalau kau benar-benar mau melampiaskan dendammu, lakukan sekarang juga. Anjing buta kau yang terlunta-lunta sepanjang masa. Kau datang tepat pada waktunya. Suaramu mengembangkan bobot tapamu yang berkepanjangan. Karena dendam kesumatmu padaku. Tentu ilmumu sekarang lebih tinggi daripada gunung karang itu.
Berhenti! Apa? Kembali kalian dari mana arah datang? Peraturan gila. Jangan coba kau menghalangi tugas suci ini. Kalau tidak ingin, nyawamu ku cabut. Desa Pandoro dinyatakan tertutup. Kecuali kalau ada izin dari Puang Merempang. Tapi di sini aku yang berkuasa. Setan belang pun tidak boleh masuk. Aku hanya menjalankan tugas. Siapa yang melanggar, akan ku cabut nyawanya. Kami mohon kebijaksanaan saudara untuk melaporkannya kepada Kepala Desa Tantena. Ternyata kau masih bisa diajak berunding daripada sikut cacing ini. Aku puas. Marempang akan menyaksikan kedahsyatan obat pemusnah itu. Dia akan menerima pembalasan dendamku atas perbuatan laknatnya. Ingat, dia telah mengkhianati aku sebagai sahabatnya. Dia telah menyalahgunakan kekuasaannya selama ini. Tapi ingat, kalian harus memegang teguh rahasia ini. Siapa di antara kalian yang berani berkhianat, nasibnya akan sama dengan mayat itu. Masukkan obat pemusnah kulit ke dalam kuali yang bercampur dengan cairan tubuh manusia. Sebelum matahari terbit esok pagi, gantikan dengan korban yang baru. Nah, itu orangnya. Hei setan, kau pikir kepalaku ini sasaran latihanmu? Dasar manusia edan. Ini Kibar, orang Dayak, pembantuku. Yang tak sempat kuperkenalkan kepadamu. Aku sudah tahu, dia bukan manusia, tapi jin penunggu Panglima Gondelo. Jangan sembarangan bicara, dan kukunyah kepalamu nanti. Bukankah obat-obatan itu lebih cepat dikirim ke Desa Pandolo untuk menolong mereka yang sedang membutuhkan? Itu bukan urusanku. Soal obat-obatan, Puang Tombala sebagai kepala pengobatan. Apa yang kau risaukan lagi, Tombala? Puang Marempang, saya datang hanya untuk mengingatkan Puang. Sebagai kepala pengobatan di desa ini, tentunya kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Obat-obatan yang akan sampai di sini harus benar-benar diperiksa kemurniannya, Puang. Jangan sampai jadi bencana lagi bagi rakyat Desa Pandolo. Jangan sampai mereka lempar batu sembunyi tangan. Puang Merempang, rombongan yang membawa obatan itu telah tiba. Selamat datang. Saya Marempang, Kepala Desa Tantena. Terima kasih, Puang. Dan ini Puang Tombala sebagai kepala urusan pengobatan di desa ini. Menyesal sekali, Puang. Sebagian obat-obatan ini musnah oleh bajingan-bajingan yang tidak senang dengan kehadiran kami. Tidak perlu disesali. Niat yang baik selalu ada yang tidak senang. Biarlah aku yang mengurus obat-obatan ini. Obat-obat ini biarlah saya yang bertanggung jawab. Puang Tombala, jangan berkecil hati. Kenapa dia? Mungkin dia sakit. Bawa ke dalam. Ayo. Rupanya hanya Desa Tantena ini yang terhindar dari wabah kusta itu, Puang. Ya, itu berkat penjagaan yang ketat terhadap keluar masuknya penduduk di sini. Apakah Puang sudah yakin
Tidak ada penyebab lain dari bapak itu. Setahu kami tidak ada, ya Bang. Mungkin mereka itu adalah manusia-manusia yang terkena kutukan Tuhan. Karena datangnya penyakit itu secara tiba-tiba dan melanda hampir seluruh penduduk di sekitar sungai desa ini. Bagaimana keadaan Pelo? Hanya demam biasa. Apa di desa ini tidak ada seorang tabib? Ini yang menjadi masalah. Puang Marempang selalu gagal mendatangkan tabib di desa ini. Bagaimana dengan Puang Tombala? Seharusnya dia yang bertanggung jawab tentang kesehatan rakyat di sini. Tapi, Dia cuma bisa berpangku tangan. iya, Juga terhadap penderita kusta di lemah laut itu. iya, Siapa namamu? Santika. Kau, Badai Teluk Bone. Marempang. Sahabatku. Ya, aku Marempang. Bekas sahabatmu. Tidak kuduga kita bisa bertemu kembali di sini. Untuk apa? Kau datang lagi kemari. Sejauh-jauh burung terbang Marempang. Akhirnya kembali juga ke Palimbahan. Aku rindu kampung halaman. Apa masih punya? Kampung halaman. Rupanya ada tamu, Ayah. Ranggi. Siapa, Puang? Kenapa tahu nama saya? Mangkara, mari bicara di dalam. Pak Wito, ini tongkatnya. Terima kasih Cak Ayu. Terima kasih. Jangan bersedih Cak Ayu. Siapa yang mensyukuri nikmat Tuhan yang sedikit itu, Tuhan akan membalas yang lebih banyak lagi. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa, Langkara. Ya, Ranggi pun sudah jadi gadis remaja. Usianya sudah 17 tahun. Bukan begitu, Marempang? Untuk apa kau perhatikan usia putri orang lain? Oh, tidak usah khawatir. Aku hanya kebetulan lewat dan mampir sejenak. Aku akan segera berangkat sekarang ini juga. Aku sudah cukup puas dapat melihat Ranggi. Aku pikir itu lebih baik. Yang dibutuhkan di sini adalah seorang tabib, bukan seorang bajingan. Dunia itu sudah lama aku tinggalkan. Badai Teluk Bone sudah pudar. Aku tidak punya arti apa-apa lagi. Namun rupanya watak bajinganmu masih tetap melekat pada dirimu. Manusia semacam kau akan tetap diburu oleh manusia-manusia yang telah kau rugikan. Siapa dia sebenarnya, Ayah? Seorang tabib yang dulu pernah bekerja pada ayah. Tabib? Mm-mm. Mengapa Ayah tidak berusaha menahannya? Pada saat ini kita sangat membutuhkan seorang tabib. Biarkan dia pergi, Ranggi. Dia tidak dibutuhkan di sini. Ibu Tatisa tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kepentingan orang lain juga harus kita pikirkan.
Ranggi, Wang? 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 Tunggulah dulu. Apa Buang tidak tahu? Di desa ini memerlukan seorang tabib. Perjalananku masih jauh, Ranggi. Aku harus berangkat sekarang juga. Bila Puang seorang tabib sejati, tentu Puang tidak akan berpeluk tangan melihat kematian perlahan-lahan yang merenggut setiap nyawa yang tidak berdaya itu. Ya, tabib lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadinya sendiri. Kau benar-benar seorang gadis sejati, Ranggi. Bagaimana? Sudah diketemukan jejaknya? Aku yakin dia tidak jauh dari tempat ini. Memang. Bajingan yang satu ini seperti ular berbisa. Licik dan mudah menghilang. kejadian siang tadi adalah cerminan dari keinginan mereka untuk sembuh. Jangan salahkan mereka. Sarabarda, mari kita duduk. Silakan, Puang. Bang, menurut hematku, mereka yang di lembah maut itu bukan menderita penyakit kusta yang biasa. Mungkin mereka terjangkit oleh penyakit penular yang lain. Kita harus tahu penyebabnya. Justru itu, aku harapkan bantuan. Tapi jangan sampai menimbulkan ketegangan di antara penduduk. Puang tabib, selain bantuan obat-obatan, mereka juga membutuhkan kasih sayang. Bukan perlakuan kasar yang tabib lakukan siang tadi. Kau baru bisa melihat dengan matamu, bukan dengan pengetahuanmu tentang obat-obatan. Apa artinya obat-obatan itu? Kalau mereka semua sudah menjadi mayat karena cara tabib yang tidak berkemanusiaan. Kau betul-betul masih terlalu muda. Kau tahu, tidak ada tujuan suci yang tidak disertai tantangan dan penghinaan. Sebagai seorang tabib, kau juga tidak pantas berbicara seperti itu terhadap anak orang lain. Ranggi, kau jangan suka ikut campur urusan orang tua. Puang, anak-anak berhak mengumumkan pendapatnya. Justru dengan keluhan mereka, kadang-kadang lebih murni daripada orang tua. Kukira dia bukan anak-anak lagi. Dan bicara aku sebagai seorang tabib. Tapi cara bicaramu tadi lebih mirip ucapan seorang ayah terhadap putrinya. Maaf, Puang. Aku berbicara hanya berdasarkan hati nurani. Pak Wito, kami mohon maaf karena kami terlalu gembira dan ingin cepat sembuh sehingga kami merugikan diri kami sendiri. Kami masih punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi desa kami. Semestinya kita wajib bersyukur. Ingat, selama ini tidak ada seorang pun yang berani mendekati tempat ini, apalagi membawa obat-obatan untuk kita. Saudara-saudaraku, tidak perlu kecil hati. Mulai saat sekarang, kalian tidak sendiri. Apapun yang terjadi, mari kita hadapi bersama. Nak Pendekar, apakah kita bisa terlepas dari penderitaan ini? Uang Batara Sang yang agung akan meridai umatnya yang ingin merubah nasibnya. Kalau boleh tahu, Bapak berasal dari mana? Dari Jawa, namaku Suwito.
Pendekar buta itu benar-benar berilmu tinggi. Dia dapat menembus setiap dinding nurani. Dia tahu siapa Rangki. Mengapa Puang Putri berbangku tangan dan tidak berani masuk ke dalam, sedangkan yang lainnya bekerja keras sekuat tenaga dan tidak pernah mengenal lelah demi kemanusiaan yang begitu mulia? Tebakan hatimu, Puang Putri. Langkahku terasa berat mau masuk ke dalam rumah maut ini.